diminta untuk dibayar begitu ya sebesar 1 miliar. Bagaimana sih detailnya Mas? Silakan. Iya, jadi selepas Pak Syarul menjadi tersangka, saya kebetulan anaknya Pak Harli yang berada di Jakarta berusaha untuk menghubungi beberapa pihak-pihak kementerian untuk menanyakan bagaimana terkait dengan tagihan-tagihan ini. Tetapi sampai sekarang pihak kementerian yang diwakili oleh Pak Sugeng dan juga ada Pak Hariwan tidak ada yang memberi tanggapan. Mereka cuma baca WA saya tapi nggak dibalas. Saya sudah sampai ke kementerian juga, bawa nota-nota juga, tapi mereka nggak ada memberikan tanggapan. Jadi saya cuma minta pada kesempatan kali ini, soalnya tadi sudah diberikan juga keterangan dari hakim bahwa ini harus dibayarkan. Kami minta, mohon sangat oleh pihak kementerian, kami ini pihak travel yang mengharapkan untuk dibayar. Soalnya kan kami sudah melakukan tugas kami. Sekarang kami meminta hak kami untuk dibayarkan. Berapa besaran? Itu 1 M lebih ya, jadi saya nanti harus cek dulu di kantor datanya berapa, karena memang saya sudah nggak aktif, tapi saya memang biasa membantu keluarga kami untuk membayar untuk menagih, soalnya saya yang berada di Jakarta. Dari pihak kementerian sampai dengan saat ini belum ada. Sampai saat ini belum ada pembayaran. Jadi saya minta mohon dengan sangat pihak Kementerian Pertanian untuk dapat membayar kami, soalnya kami travel, kami sangat membutuhkan itu untuk cash flow kami. Tadi kalau di persidangan keputusan hakim ada lampu hijau nggak kira-kira? Ada lampu hijau, soalnya pihak hakim bilang itu adalah perjalanan dinas resmi negara yang harus memang dibayarkan. Jadi pada kesempatan kali ini saya meminta pihak Kementerian Pertanian untuk membayar tagihan yang ada. Oke. Terima kasih. Nama travel kami Swita Tour and Travel berlokasi di Makassar. Nah, dari unsur-unsur ini ada irisan-irisan Kumhan saya lihat tadi terkait penyalahgunaan kekuasaan. Mungkin bisa Ali jelaskan apa maksudnya. Penyalahgunaan kekuasaan kalau dalam konteks hukum administrasi negara, gunaan wewenang, dan di pasal 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu di penyalahgunaan wewenang, dan larang penyalahgunaan wewenang itu diklasifikasi menjadi 3 tangan bertindak sewenang-wenang. Demikian. Dari 3 varian itu ada sewenang-wenang, satu lagi larangan. Ali jelaskan masing-masing. Ya baik. Larangan melawan terbatas atau limited government. Bahwa jabatan itu ada batasnya, ada batas waktu, ada batas wilayah berlakunya wewenang. Maka kalau melampaui 2 hal itu masuk dalam kategori melampaui wewenang. Kemudian untuk mencampur dengan wewenang ini digunakan untuk memberikan penjelasan yang sifatnya barangkali umum ya, karena memang tidak mungkin juga kita sodorkan fakta kepada saudara untuk menilainya, kurang lebih begitu. Jadi pertanyaan kami pun mungkin tidak terlalu spesifik, tapi mungkin kami nanti coba secara ilustratif seperti apa begitu loh. Tapi saya mulai dulu ya. Dari penyalahgunaan wewenang dalam batas. Saya itu kan lupa. Apakah pangan sebuah kebutuhan dasar masyarakat menghadapi COVID dan sebagai bantalan ekonomi bisa dianggap adalah bagian untuk menyelesaikan masalah nasional menghadapi COVID? Bisa, Pak. Bisa. Yang kedua, kan tadi di level menteri ahli bilang adalah penjabaran visi misi presiden. Di level eselon 1 adalah penjabaran program strategis untuk mencapai tujuan, kurang lebih begitu kan. Kemudian di level eselon 3 adalah operasional teknis untuk mencapai, kemudian implementasi tingkat tempat. Kurang lebih seperti itu kan yang Bapak maksud? Iya, betul seperti itu. Oke. Kemudian minta maaf kalau sedikit agak masuk. Saya selama ini berpegang kepada dengan pengalaman birokrasi saya adanya APIP dengan Undang-Undang Nomor 19. Semua harus dilakukan melalui APIP. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 30 2014 yang saya pegang tentang Undang-Undang Pokok Pemerintah. Kalau saya tidak mengetahui, katakanlah quote and quote ini, menurut ahli sebagai ilmuwan, bagaimana prosesnya kalau saya tidak tahu menahu, kemudian artinya tidak ada laporan APIP, tidak ada TPTGR, terus langsung dijadikan ini sebuah kasus, bagaimana posisi saya sebenarnya? Karena ini tiba-tiba saya seperti itu, kira-kira bagaimana? Mungkin tidak masuk ke kasusnya, tetapi analisa tesa, antitesa, sintesanya itu seperti apa menurut ahli? Makasih Yang Mulia. Iya, ya, baik, terima kasih. Sebenarnya hukum administrasi ini arti pentingnya di situ, Pak. Karena kalaupun ada pelanggaran norma hukum administrasi, itu akan
bisa diberikan sanksi administratif. Dan sanksi administratif sifatnya adalah reparatur, memperbaiki. Maka langkah-langkah misalnya melalui APIP, ya, dan kemudian juga inspektorat, ada BPKP. Dengan tujuannya itu adalah untuk menilai apakah ada kelemahan dalam sistem kebijakan. Dan itu lalu diperbaiki. Maka hukum administrasi memang harus ditempatkan sebagai primum remedium. Nah, kalau kemudian memang ternyata langkah-langkah ini kemudian tidak efektif, katakanlah di Islam di bawah Bapak itu masih ada yang memang tetap terus melanggar, bahkan ada ranah yang masuk ke ranah pidana, yang memang kemudian bekerjalah sistem hukum ultimum remediumnya di situ. Jadi memang langkah ini gunanya untuk mengukur semuanya tadi, apakah tahu ataukah tidak, apakah kemudian memang ada kesalahan yang perlu diperbaiki. Itu ranahnya di reparatur tadi. Kalau sanksi pidana itu kan dalam hukum administrasi dibedakan, ya, itu selalu sifatnya adalah kondemnatur, menimbulkan nestapa. Maka langkah awal adalah tadi dengan reparatur tadi, perbaikan dulu tadi, supaya tidak masuk ke yang ultimum remedium. Begitu Pak jawabannya. Saya satu lagi yang mulia. Silakan. Sepemahaman pemerintahan saya PA di tingkat level puncak itu PA. Tetapi di bawah ada KPA, kuasa pengguna anggaran. Dan ada hak yang diberikan undang-undang untuk KPA menolak kalau tidak sesuai dengan aturan. Adakah hal seperti itu secara logik dan normatif sesuai aturan? Jadi kalau misalnya saya perintahkan untuk membeli baju misalnya, dan itu tidak ada dalam anggarannya, ada nggak haknya KPA untuk menolak itu? Kira-kira begitu yang saya mau tanya, sehingga tidak semuanya dibebankan bahwa ini perintah gitu. Ada nggak hak KPA untuk menyatakan bahwa ini tidak ada? Terima kasih pimpinan. Menurut pendapat saya memang profesional itu sangat penting di sini Pak. Jadi ketika misalnya mengetahui bahwa ada yang tidak benar, ya kemudian harus menyampaikan usul masukan pendapat. Ya, ini pernah saya sampaikan juga dulu. Tadi saya katakan saya pernah mengundurkan diri karena itu. Saya tidak setuju dengan pendapat seorang rektor di atas saya. Saya sudah menyampaikan usul masukan pendapat. Beliau tidak setuju. Nah, kalau dia itu tidak setuju, ya jalan keluarnya saya mundur aja, selesai Pak. Dan dia bisa memilih jabatan direktur yang lain yang lebih sesuai dengan kehendak yang bersangkutan. Jadi saya tidak mengganggu yang terjadi ini. Dan pada kenyataannya memang hampir ada kasus di kejaksaan juga pada kasus itu. Dan saya sudah mundur gitu, karena menyangkut keuangan negara juga. Ya, terima kasih Pak Ahli. Saya tidak pernah memerintahkan. Terima kasih yang mulia. Pengetahuan saya sebagai birokrat mau menjelang pensiun ini Pak. Iya Pak. Tapi diminta ke sini. Tadi saksi mengatakan bahwa berkait dengan posisi struktur dan posisi fungsi. Saya ingin tegaskan ada struktur, ada fungsi. Betul. Di antara eselon-eselon itu. Ya. Tadi Pak Jaksa juga sudah tegaskan di akhir bahwa sekjen, dirjen, kepala badan in the perspective of struktur sama Pak. Ya. Nah, sehingga tidak ada pertanggungjawaban dirjen kepada sekjen. Yang saya ketahui. Tapi harus pada menteri. Itu saja yang ingin saya tegaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih yang mulia. Cukup ya. Iya.